Lalu bagaimana reaksi dari gubernur definitif sekarang, Jarod Saiful Hidayat, terkait pengunduran diri Ahok dari posisi gubernur DKI Jakarta? Kita bergabung bersama koresponden senior CNN Indonesia, Alvito Dinova Gintings, yang sudah bersama dengan Jarod Saiful Hidayat. Vito, silakan. Baik, terima kasih Indra. Seperti yang sudah Anda sampaikan, bahwa kita mendapatkan kembali kabar yang cukup mengejutkan, walaupun sebenarnya mungkin sudah bisa diperkirakan bahwa Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta, mengajukan pengunduran dirinya sebagai gubernur karena mengalami atau terkait dengan hukuman yang dijalaninya. Dan sudah bersama saya Jarod Saiful Hidayat, pelaksana harian Gubernur DKI Jakarta, yang sebentar lagi barangkali akan definitif ya Pak ya? Kalau prosesnya cepat, pengunduran diri Pak Basuki itu diterima dan disetujui oleh Presiden melalui Kemendagri, maka segera diputuskan gubernur definitif ya sampai dengan akhir masa jabatan. Kapan Bapak mengetahui bahwa Pak Ahok akan mengundurkan diri? Kapan terakhir bertemu? Saya terakhir bertemu waktu saya ke Makobrimob ya, itu minggu lalu itu ya. Dan saya mendapatkan surat tembusan atas pengunduran diri beliau, yaitu kemarin. Jadi kemarin saya baru terima surat itu, dan ternyata surat memang sudah dikirim pada Presiden, kepada Kemendagri begitu ya, untuk segera diproses. Tanggal berapa Pak kalau boleh tahu? Kemarin, tanggal 23. Tanggal 23. Ya. Jadi ini simultan ya. Pak Ahok memutuskan untuk mencabut gugatan bandingnya, dan kemudian sekaligus mengajukan pengunduran diri sebagai gubernur. Sehari sebelumnya itu kan mencabut gugatan ya, dan kemudian kemarin mengundurkan diri. Jadi cepat sekali prosesnya memang. Kan Bapak setelah vonis diketuk oleh majelis hakim, Bapak kan dengan intensitas yang lumayan bertemu dengan Pak Ahok ya di Cipinang, bahkan Bapak juga melakukan kunjungan segera setelah Pak Basuki masuk ke dalam, kemudian juga mengawal ketika Pak Basuki masuk ke Makobrimob gitu ya. Nah, apakah ada pembicaraan-pembicaraan sebelumnya terkait dengan ini? Saya akan mundur dan seterusnya dan seterusnya. Belum ada. Belum ada karena waktu itu kita masih dalam proses banding. Okay. Ya, kita masih dalam proses banding, jadi masih belum ada rencana untuk mengundurkan diri. Tapi setelah bandingnya dicabut ya, kemudian cepat untuk segera. Terkait dengan pencabutan banding ini, Bapak diajak ngobrol nggak? Enggak juga. Enggak juga. Waktu itu kan kita berbicara kan pertimbangannya dua ini, banding atau tidak banding, kayak gitu kan. Sedangkan kejaksaan itu melakukan banding, gitu kan. Kemudian mungkin setelah ditimbang-timbang gitu, ya pertimbangan beliau sama keluarga, ya sudah sebaiknya nggak usah banding lah, apalagi sebentar lagi bulan puasa ya, supaya situasi lebih dingin ya, lebih baik gitu ya. Dan beliau sudah tegar ya, ikhlas ya untuk bisa menerima apa yang sekarang dia lakukan. Jadi ini merupakan konsekuensi dari keputusan beliau untuk mencabut bandingnya, beliau mengundurkan diri. Kemungkinan itu karena sudah dicabut bandingnya, sehingga secara cepat untuk mengundurkan diri agar segera diproses, dan ada baiknya sehingga pengambilan keputusan akan lebih cepat. Selama ini bagaimana? Selama ini prosesnya sebagai PLT itu saya selalu berkoordinasi sama Pak Ahok, karena memang ketentuannya seperti karena masih itu. definitif. Ya, karena masih definitif, masih pemberhentian sementara, nonaktif ya. Tadi kami tetap berkoordinasi. Oleh sebab itu kami sering waktu di Makobrimob juga kita berbicara tentang beberapa kebijakan, program yang sudah kita kerjakan dan akan kita ambil. Jadi, dengan cara seperti ini maka lebih firm, lebih cepat gitu ya, sehingga kami bisa fokus ya untuk menuntaskan apa yang sudah beliau rencanakan sebelumnya.
Karena dalam satu periode ini itu kan Jakarta ini unik ya. Pertama dimulai dengan Pak Jokowi ya untuk meletakkan dasar, kemudian dikerjakan oleh Pak Ahok ya, hampir 3/4 atau lebih begitu, baru terakhir nanti kami akan tutup. Sehingga menjadi satu kesatuan yang Jadi utuh. periode ini Jakarta punya 3 gubernur definitif. Pak Jokowi yang kemudian jadi presiden, Pak Ahok yang kemudian tersandung kasus, dan kemudian ditutup oleh Pak Jarod dalam kurun waktu kurang Ya, lebih 4 bulanan. 4-5 bulanan begitu ya. Ini menunjukkan satu dinamika yang luar biasa ya. Luar biasa mengejutkannya. Salah satunya itu. Kita tidak menyangka bahwa proses itu secepat ini, dan betul saya juga melihat mengalami ada dalam tanda kutip ya pemaksaan ya supaya Pak Basuki langsung masuk ditahan gitu. Oke. Dan Sangat sebenarnya, dipaksakan. sebenarnya banding itu adalah pilihan yang cukup logis menurut Bapak ya. Waktu itu cukup logis ya. Tetapi mungkin dipikir di samping gejolak macam-macam itu artinya lembaga peradilan kita dipertanyakan juga gitu ya. Oke. Ya. Kalau kita banding ya percuma juga kan. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, karena mudah sekali ditekan oleh. Apakah ada upaya seperti misalnya nanti Bapak atau siapapun berinisiatif untuk mempermasalahkan tanda tanya terkait dengan lembaga peradilan itu ke Komisi Yudisial misalnya? Enggak, kalau kami enggak, itu biar tim hukum aja. Kalau kami sih terima apapun proses gitu ya. Karena bagi saya pribadi, keputusan seorang hakim itu bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama umat manusia, tapi lebih tinggi daripada itu, keputusannya betul-betul diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Jadi nuraninya yang harusnya berbicara untuk bisa memberikan keputusan itu ya. Saya pikir itu. Seorang hakim, lembaga pengadilan kita harusnya tegak berdiri meskipun ada berbagai macam tekanan ya. Berbagai macam intervensi, berbagai macam godaan, itu tetap harus tegak berdiri. Waktu Pak Ahok mencabut gugatannya dan kemudian disusul dengan keterangan resmi istri Pak Basuki, Bu Veronica kemarin, keterangan pers di hadapan publik, Bapak posisinya ada di mana? Kapan Bapak mengetahui itu? Apakah informasi itu mengejutkan atau sudah diketahui sebelumnya? Saya tidak mengetahui. Jadi tahunya dari media juga? Dari media juga. Oke. Jadi saya tidak mengikutin, karena termasuk kalau sore saya tidak pernah nonton televisi ya. Oke. Jadi saya dapat informasi begitu kalau Bu Vero membacakan ya surat yang ditulis oleh Pak Ahok ya atas nama keluarga. Oke, jadi ketika keputusan mengundurkan mencabut gugatan itu Bapak terkejut gitu ya, tentu saja ya. Sudah ada proyeksi ke depan bahwa ini akan muncul juga belum? Belum. Nah, oke. Sekarang keputusannya sudah bulat, Pak Ahok, Pak Basuki mendrop gugatannya dan kemudian mengajukan pengunduran diri kepada Presiden. Nah, langkah selanjutnya kemudian menunggu keputusan dari Presiden. Tentu saja, tapi tetap kami akan melanjutkan tugas kan. Itu artinya begitu beliau mengundurkan diri, beliau percayakan betul bahwa saya beserta seluruh jajaran Pemprov itu akan mampu menuntaskan apa yang sudah direncanakan sebelumnya. Karena waktu tidak begitu panjang ya, kurang sekitar 5 bulanan ya. Sementara pekerjaan masih banyak. Ya, makanya saya sampaikan pada teman-teman di Pemprov, ini kita kerja, ini tidak ada lagi waktu untuk santai-santai. Saya bilang kita kerja 24 jam kali 7 hari. Jadi anytime ya, setiap saat kita harus tetap, meskipun nanti kita bulan puasa ya, itu tetap kita harus lebih giat bekerja karena untuk benar-benar menuntaskan apa yang sudah kita rencanakan. Bapak akan akan bertemu Pak Basuki rencananya untuk memfollow up soal keputusannya ini? Tentu saja. Kapan itu? Insya Allah besok saya akan Besok ya? ketemu beliau. Apa yang ingin Bapak sampaikan sebenarnya sama dia? Ya nanti aja, kalau ketemu kan kita yang ngomong-ngobrol ya. Kan tidak perlu harus serius kalau sama beliau ya. Ada yang kadang serius, ada kadang juga kita bergurau begitu. Ini kondisinya sudah tidak dalam keadaan turbulens, Pak? Atau masih dalam kondisi turbulens menurut Bapak?
Enggak juga. Enggak ya? Kalau saya sih kondisi seperti ini ya, kalau kita anggap turbulen enggak ya enggak. Aku bilang ya enggak lah, normal-normal saja. Pokoknya kita jalani dengan baik, dengan ikhlas ya, dengan hati lapang dada, ya kita kerjakan sebaik mungkin. Oke. Pak Jarod, terima kasih atas waktunya. Ya. Demikian Indra wawancara kami dengan PLT yang barangkali dalam waktu dekat akan menjadi Gubernur definitif DKI Jakarta, Jarod Saiful Hidayat. Kita kembali ke studio, Indra Maulana.